Bu Ningsih itu berdiri persis di depan jendela, tapi berdirinya itu kaku. Jadi di situ dia ngelihat ada sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini pakai baju lurik Jawa, dan nenek-nenek itu berdiri diam di depan pintu kamarnya Rini. Dan disitulah pas dia keluar rumah, dia ngelihat ada kobaran api. Besarnya itu seukuran bola basket, dan bola api ini melayang-layang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Rini yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Rini. Dan Rini ini dia tumbuh di keluarga yang bisa dibilang sangat sederhana sekali. Orang tuanya itu adalah orang tua yang biasa pada umumnya. Dan lingkungan tempat tinggal Rini dari kecil juga bisa tergolong rame. Jadi dia sudah terbiasa dengan keramaian. Rini ini juga adalah tipe cewek yang sangat realistis. Dia bukan tipe orang yang penakut, tapi dia juga nggak suka sesumbar atau nantangin soal hal-hal gaib. Bagi dia, selama hidupnya lurus-lurus saja ya nggak bakal lah dia ada urusan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan keseharian Rini ini diisi dengan rutinitas kerja yang gitu-gitu aja. Dia ini kerja jadi staf biasa di sebuah kantor distributor swasta yang ada di Jakarta sana. Dia berangkatnya itu pagi sekitar jam 7, terus di tempat kerja dia duduk di laptop ngurusin berkas, ngurusin segala macam, dan pulangnya di sore hari itu dia santai di rumah. Jadi bisa dibilang ya kehidupan Rini ini adalah kehidupan anak muda kantoran pada umumnya. Sampai pada akhirnya dia kenal dengan seorang laki-laki namanya Bayu. Bayu ini aslinya adalah teman satu kantornya Rini, cuman beda lantai dan beda divisi. Bayu ini orangnya punya kepribadian yang tenang, pembawaannya lebih dewasa dibanding orang-orang seusianya. Ya, singkat cerita, dari yang tadinya mereka ini cuma saling sapa ketika papasan di kantor, lama-lama mereka jadi semakin dekat. Dan ketika merasa semakin cocok, hubungan mereka ini berlanjut sampai ke arah yang lebih serius. Dan setelah beberapa tahun menjalin hubungan dan ngerasa sama-sama mantap itu, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menikah. Nah, singkatnya, setelah menikah, Rini ini langsung diboyong sama Bayu tinggal di rumah keluarganya. Jadi Bayu ini adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya Bayu sendiri sudah menikah dan beliau sekarang menetap di Jogja bersama keluarganya. Sedangkan ayahnya Bayu, beliau sudah meninggal beberapa waktu tahun yang lalu. Jadi praktis di rumah itu Bayu ini cuma tinggal berdua sama ibunya, dan ketika Rini tinggal di sana, jadilah 3 orang yang tinggal di rumah itu. Memang dari awal Bayu dan Rini ini sudah sepakat untuk tinggal di rumah Bayu untuk sementara waktu nemenin ibunya setelah mereka nikah itu. Dan rumah yang ditempati oleh keluarganya Bayu ini lumayan luas juga. Bangunannya memang bangunan lama dan lokasinya itu ada di dalam sebuah perumahan. Suasana rumahnya itu aslinya ya biasa saja. Cuma memang khas atau vibes-nya itu vibes rumah-rumah tua Jawa pada umumnya lah. Rumahnya itu agak redup dan kerasa banget unsur kayunya.
Jadi ibu mertuanya Rini, kita sebut saja namanya Bu Ningsih. Bu Ningsih ini orangnya aslinya baik dan beliau itu perhatian banget sama Rini. Tapi Bu Ningsih ini adalah tipe orang tua yang masih kental sekali dengan adat Jawanya. Dan ada banyak hal-hal kecil yang menurut Rini itu ya agak unik juga. Dan ini ada di luar kebiasaannya. Contohnya, ketika sore hari, pas waktu menjelang maghrib itu, Bu Ningsih ini selalu minta untuk semua jendela itu ditutup. Pintu ditutup, jendela ditutup. Pokoknya harus ketutup. Ya Rini waktu itu mikirnya positif saja. Dia nganggapnya ini adalah tata krama atau kebiasaan orang tua zaman dulu yang memang wajib dihormati. Dan ada salah satu lagi kebiasaan dari Bu Ningsih yang membuat Rini itu juga agak mikir dan agak aneh juga. Jadi Bu Ningsih ini di malam-malam tertentu beliau itu kayak bawa sajen. Sajennya itu selalu diletakkan di kamarnya beliau. Terus di situ Rini sempat tanya. Beberapa kali Rini sempat tanya, "Ibu, kenapa kok bawa sajen seperti itu?" Ada telur ayam hitam juga yang diingat oleh Rini, ada kopi. Katanya Bu Ningsih itu percaya di malam tertentu, terutama di malam geblaknya suaminya atau meninggalnya sang suami ini, Bu Ningsih percaya kalau arwah suaminya itu datang pulang ke rumah dan nemenin Bu Ningsih. Jujur untuk hal ini Rini agak kurang percaya, tapi dia tetap menghormati apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya itu. Jadi Rini ini bisa dibilang menantu yang nurut-nurut saja perintah mertuanya tanpa berpikiran yang macam-macam. Nah, kehidupan pernikahan Rini di bulan-bulan awal itu berjalan adem ayem. Ya rutinitasnya pagi dia berangkat kerja, dia selalu bareng Bayu. Sorenya pulang dia dijemput Bayu, terus malamnya ya kadang-kadang mereka makan bertiga sama Bu Ningsih. Terus di situ mereka ngobrol hal-hal ringan. Ya semuanya tuh terasa normal dan kerasa menyenangkan lah. Pokoknya bisa dibilang ini adalah keluarga idaman. Sampai pada suatu sore, waktu itu usia pernikahan mereka ini berjalan sekitar 5 bulanan. Hari itu Rini ini baru saja sampai rumah. Dan di situ Bayu lagi masuk kamar mandi. Waktu itu Rini ini lagi selonjoran di ruang tengah sambil nungguin Bayu yang ada dalam kamar mandi. Biasanya gantian, kalau Bayu sudah keluar, Rini baru masuk kamar mandi. Nah pas nunggu itulah, tiba-tiba dia dengar suara HP mertuanya itu bunyi. Suaranya itu ada di dekat dapur, dan gak lama Bu Ningsih itu langsung ngangkat telepon itu. Awalnya Rini dengar mertuanya itu ngobrol biasa, terus gak sampai beberapa menit kemudian Bu Ningsih itu nada suaranya sudah berubah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Temen ta iki bener ta ini? Rini yang dengar suara Bu Ningsih ngomong innalillahi, dia langsung berpikir, loh ada yang meninggal, siapa ini yang meninggal? Dan benar, Bu Ningsih ini langsung keluar dari dapur, wajahnya sudah pucat, dia kayak bingung. Terus karena ngerasa ada yang aneh, Rini ini langsung tanya ke ibu mertuanya, siapa yang meninggal Bu? Terus pas Bayu keluar dari kamar mandi, Bayu juga bingung, ditanyalah sama Bayu. Baru Bu Ningsih ini cerita, ternyata yang telepon tadi ini adalah keluarga yang ada di Jawa Tengah. Mereka mengabarkan bahwa saudara dari kampung halaman yang namanya Mbah Mul, yaitu sepupunya Bu Ningsih, itu baru saja meninggal dunia. Dan sekedar informasi bahwa Mbah Mul ini sebenarnya sepupu yang sudah jarang sekali ketemu dengan Bu Ningsih. Karena ya selain jaraknya jauh, hubungan mereka juga nggak terlalu dekat. Jadi perlu diketahui bahwa Rini sendiri ini nggak pernah tahu, nggak pernah ngeliat, nggak pernah ketemu juga dengan Mbah Mul. Jadi dia cuma pernah mendengar sesekali mertuanya itu menyebut nama Mbah Mul. Tapi pas dulu zaman mereka masih muda itu, antara Bu Ningsih dan Mbah Mul, mereka berdua itu lumayan dekat katanya. Makanya begitu mendengar kabar Mbah Mul meninggal, Bu Ningsih langsung kayak nggak percaya. Beliau bingung banget. Dan pada waktu Bayu tanya penyebab meninggalnya Mbah Mul ini apa, Bu Ningsih cuma bilang kalau Mbah Mul itu mengalami serangan jantung ketika sore hari pas waktu beliau ada di rumah. Dan katanya Mbah Mul itu sempat pingsan juga di teras belakang sebelum akhirnya ditemukan oleh tetangga yang ada di sana. Nah, tanpa pikir panjang, Bu Ningsih itu langsung ngomong ke Bayu, "Le, ayo le, terno ibu mudik saiki le, ibu pengen delok rupane Mbah Mul terakhir. Setelah dikubur sesuk le, ayo le." Jadi di situ ibunya ngomong ke Bayu, "Ayo nak, antarkan ibu mudik sekarang nak, ibu pengen ngelihat wajahnya Mbah Mul untuk terakhir kalinya."
nanti keburu dimakamkan besok pagi. Dan di situ ketika Bayu ngelihat ibunya yang sudah sedih banget, Bayu jelas nggak bisa nolak. Dia langsung ngomong ke Rini dan Rini paham situasinya. Tanpa banyak ngomong juga, Rini langsung berkemas baju seadanya. Rini sempat izin ke bosnya lewat WA. Dia minta izin cuti dadakan 2 hari dan untungnya langsung diizinkan. Malam itu juga mereka bertiga ini akhirnya berangkat naik mobil menuju ke salah satu desa terpencil di wilayah pedalaman Jawa Tengah. Nah, supaya enak, kita samarkan saja nama desanya jadi Desa Karangmulyo. Jadi setelah mereka ini keluar dari jalur tol utama, itu kondisinya tengah malam, kondisi jalan ini sudah sepi banget, dan semakin lama jalannya itu semakin berlubang, sudah nggak aspal lagi. Dan semakin lama jalannya semakin sempit. Rini memperhatikan suasana di luar, kanan kirinya ini gelap. Penerangan di sana cuma mengandalkan lampu sorot dari lampu mobilnya Bayu. Jarak antar rumah juga saling berjauhan, bahkan ada jeda ratusan meter antar satu rumah ke rumah yang lain. Ditambah lagi ketika semakin dekat ke lokasi desa ini, itu mulai muncul kabut. Dan hawanya itu sudah mulai dingin. Kira-kira sekitar jam 2 dini hari mereka akhirnya masuk melewati gapura yang menandakan ini adalah pintu masuk desa Karangmulyo ini. Desanya itu tipikal desa tua, jalanannya sempit, cuma muat untuk satu mobil dan dikelilingi banyak sekali pohon-pohon rimbun. Mobil Bayu ini berhenti di depan sebuah rumah, dan itu adalah rumah dukanya, rumah almarhum Mbah Mul. Bentuk rumahnya itu khas bangunan tua zaman-zaman dulu, dindingnya semuanya full kayu jati, dan atap gentengnya itu juga tinggi. Di halaman depan itu sudah terpasang tenda, dan juga ada beberapa kursi-kursi plastik. Tapi di situ ada satu hal yang membuat Rini ini heran. Suasananya itu kayak kaku banget. Nggak banyak warga yang datang malam itu. Dan begitu mobil berhenti, beberapa orang dari saudara-saudara dekatnya Bu Ningsih dan juga tetangga-tetangga sekitar yang waktu itu melean di sana, itu langsung turun nyamperin Bu Ningsih. Nah, disitulah Bu Ningsih ini tangisnya pecah. Bu Ningsih dipeluk oleh saudara-saudaranya yang lain. Bayu dan Rini ikut turun, ya mereka nyalami saudara-saudara ini satu persatu. Terus disinilah mulai ngerasa ada sesuatu yang janggal. Jadi yang dipandang oleh Rini itu kayak penyambutan dari keluarga dan tetangga di sana itu kayak ketutup sekali. Waktu mereka nyalamin Rini dan Bayu, tatapan warga di sana itu kayak kelihatan dingin banget. Dan di wajah mereka itu kayak sedikit tegang. Di situ mereka mengucapkan salam dan menyampaikan duka cita, tapi suaranya pelan, kayak orang yang hampir bisik-bisik lah. Rini sempat memperhatikan beberapa tetangga yang waktu itu berdiri agak jauh di dekat rumah dan ada pohon di situ. Mereka itu kayak saling berbisik. Sambil mereka itu kayak memandang ke rumah duka. Jadi mereka itu kayak gak antusias sekali menyambut kedatangan Rini dan keluarga. Langsunglah dari situ ada adik sepupu dari Mbah Mul namanya Pak De Budi. Beliau itu langsung giring mereka semua masuk ke dalam rumah. Dan di ruang tamu itu Rini bisa ngelihat jenazahnya Mbah Mul, tapi sudah dibaringkan di atas balai-balai kayu dan sudah ditutupi dengan kain batik yang panjang sampai ke arah wajahnya. Nah, di sekeliling jenazah itu ada ibu-ibu yang sambil membacakan doa. Pak Budi ini ngomong ke Bayu, "Suwun yo le wis teko le, iki jenazahnya rencanane bakal dimakamkan besok jam 9 lah paling. Lah esok yo istirahat sik wae nang kamar mburi." Ya intinya Bayu ini disuruh istirahat dulu, jenazahnya itu baru besoknya dimakamkan sekitar jam 9-an. Rini akhirnya mengikuti Bayu dari belakang. Dan sepanjang jalan melintasi lorong rumah itu, Rini itu gak bisa menghilangkan perasaan aneh yang dia alami. Dari suasana desanya, terus tatapan warganya waktu itu, sampai hal yang dirasakan oleh Rini, rumah itu kayak rasanya hening banget. Dan rasanya ini kayak bukan sekedar rumah duka biasa. Rini ngerasa kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin di situ. Nah, setelah nyalami beberapa kerabat itu, Rini ini diantar menuju ke kamar bagian belakang. Kamarnya itu kecil dan cuma ada satu tempat tidur dengan kasurnya masih kasur kapuk, dilapisi spray bunga-bunga, warnanya juga sudah pudar. Karena mereka ini capek setelah perjalanan jauh, Bayu terutama yang habis nyetir perjalanan jauh, dia langsung rebahan di kasur dan nggak butuh waktu lama, dia langsung tertidur lelap. Bu Ningsih sendiri masih berada di ruang depan. Beliau gabung dengan ibu-ibu yang lain membacakan doa untuk jenazah.
Nah, Rini ini sendirian di kamar. Karena Bayu sudah tidur, jujur badannya itu pegel sebenarnya. Tapi mata itu nggak bisa merem. Dan di kamar itulah Rini ini mulai merasakan ada kejanggalan. Jadi pas waktu Rini duduk di pinggir kasur, dia tuh buka HP. Memang di sini ini susah sinyal. Jadi dia buka-buka HP ya, otomatis dia buka foto-foto, dia mainin apapun yang dia bisa lah. Tiba-tiba dia itu mencium bau aneh, baunya itu menyengat sekali, campuran antara kayak kayu yang kebakar dan bau gosong. Awalnya Rini mikir, ini mungkin ada tetangga di luar lagi bakar sampah atau bakar merang padi atau apalah. Karena baunya semacam itu. Tapi pas Rini ini coba keluar, dia ngerasa baunya itu semakin menyengat. Di situ dia mau tanya siapa juga bingung. Dia balik lagi ke kamar, terus di situ ada jendela. Jendela ini bisa ngintip ke arah luar. Dia intiplah ke halaman luar, di situ kelihatan halaman samping rumah dan kondisinya gelap. Halaman samping ini bentuknya cuma pekarangan yang ditumbuhi dengan rumput liar, terus di situ berbatasan langsung dengan kebun-kebun bambu yang rimbun. Kondisinya gelap. Tapi di situ, di antara celah-celah batang bambu ini, ada pantulan cahaya kayak kemerah-merahan. Cahayanya itu ukurannya nggak terlalu besar, mirip kayak bara api. Tapi bara api ini kayak melayang. Terus nggak lama, bara api itu meredup, terus membesar lagi pelan, dan yang membuat merinding adalah, api ini bergerak kayak melayang-layang, langsung bergerak mengitari salah satu rumah warga. Di situ Rini ini mundur, dia berusaha menenangkan dirinya sendiri dan dia masih tetap untuk mencoba berpikir positif. Dia pikirnya mungkin itu tadi ada warga yang bawa lentera minyak, mungkin beliau lagi ngeronda atau apalah. Dan gak lama kemudian, Rini belum bisa tidur, adzan subuh berkumandang. Waktu itu Bayu masih tidur pules. Nah, di situ Rini ini pengen cuci muka dulu lah. Akhirnya dia memberanikan diri keluar kamar, dia menuju ke kamar mandi belakang. Nah, di lorong rumah itu lampunya remang-remang, cuma diterangi lampu bohlam yang redup. Pas dia jalan menuju ke kamar mandi, dia itu melewati sebuah kamar. Kamar ini pintunya ketutup, dan kayaknya memang ini adalah kamar almarhumah Mbah Mul. Jadi pas lewat persis di depan kamarnya Mbah Mul itu, pintu kamar itu kayak ada yang ngelempar dari dalam. Dak! Jadi benar-benar kayak dilempar dari dalam. Refleks di situ Rini kaget, tapi dia nggak sampai teriak. Dia cepet-cepetan ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi itu, pas dia lewat lagi depan kamar almarhum Mbah Mul ini, ada hal yang aneh lagi. Jadi pas dia jalan itu, kakinya itu ada yang megang. Dan yang dirasakan oleh Rini itu tangan yang menyentuh kakinya ini kerasa banget. Memang benar dia itu kayak dipegang oleh tangan dan tangannya itu kerasa dingin. Dia langsung cepet-cepetan balik ke kamar, Bayu masih tidur. Disitulah kemudian Rini ini dengar ada suara orang yang lagi ngobrol di luar rumah. Mungkin karena situasinya itu masih subuh, jadi kondisinya masih sepi banget. Orang yang ngobrol di luar rumah itu suaranya jelas banget kedengaran dari kamarnya Rini. Dan itu ternyata suaranya Pak Debudi yang lagi ngobrol sama tetangga. Nah ini Pak Debudi itu ngomong gini ke tetangganya. Lah yo Kang aku iku sakjane yo gak percaya lho Kang sing koyo ngene-ngene iki. Tapi kok yo Bakyuku dhewe sing ngalami koyo ngene iki. Terus tetangganya itu ya mungkin cuma mendengarkan. Pak Budi ngomong lagi. Aku dhewe iki yo durung wani ngomong nang Mbak Ningsih, asline koyo apa. Yo aku iki cuma ngomong nek Mbah Mul itu kena serangan jantung. Intinya di situ Pak Debudi itu awalnya dia bilang kalau dia nggak percaya dengan hal semacam ini, tapi terbukti ini terjadi ke kakak kandungnya sendiri. Dan dia belum berani ngomong ke Bu Ningsih tentang apa yang dialami oleh Mbah Mul, karena Pak Debudi cuma bilang kalau Mbah Mul itu kena serangan jantung. Ya tentu percakapan Pak Debudi dengan tetangga ini itu tentu aneh. Karena Rini sendiri pikirannya di situ langsung melayang kemana-mana. Ternyata benar ini kok kayak ada yang ditutupin. Karena dari awal Rini ini kan taunya Mbah Mul itu meninggal karena serangan jantung. Tapi kok Pak Debudi ngomong kayak gini ke tetangganya. Jadi setelah mendengar obrolan dari Pak Debudi dan tetangganya itu, Rini langsung bangunkan Bayu. Mas bangun loh mas. Bayu bangun. Dan Rini langsung tanya di situ, Mas, Mbok kamu jujur sama aku. Mbah Mul ini sebenarnya meninggalnya karena apa toh? Ini beneran cuma kena serangan jantung biasa atau apa? Ya Bayu yang baru bangun tidur ditanya seperti itu, dia heran juga. Loh, ya iya toh, kan ibu bilang kemarin Mbah Mul kena serangan jantung, jatuh di teras belakang.
Kenapa kok kamu malah nanya gitu toh? Nah, Rini nggak mau melanjutkan. Dia nggak mau membuat suasananya semakin keruh sebelum prosesi pemakaman ini selesai. Jadi Rini cuma bilang di situ, ya udahlah mas, nggak apa-apa mas. Cuma aku ngerasa kok ada yang aneh aja. Akhirnya pagi harinya sekitar jam 8-an itu, rumah duka ini sudah dipenuhi dengan warga sekitar yang melayat dan siap untuk memakamkan jenazah. Tapi di situ kejanggalan demi kejanggalan ini semakin terlihat jelas. Terutama Rini yang ngelihat sendiri kejadian ini. Rini ngelihat suasana di area pekarangan rumah itu kayak aneh banget. Beberapa pelayat itu ngobrolnya itu pelan-pelan, kayak mereka itu lagi membahas sesuatu, tapi nggak mau orang lain tahu. Soalnya mereka ini lagi ngomongin jenazahnya Mbah Mul, tapi mereka kayak nggak mau orang lain dengar, terutama keluarga yang dari kota. Yang paling kentara adalah pada waktu Pak RT itu pas ngasih sambutan pelepasan jenazah, suara Pak RT itu berulang kali kayak terpatah-patah, kayak berat, dan sesekali Pak RT itu selalu ngelihat ke arah rumah Mbah Mul. Nah, singkat cerita, sekitar jam 9 pagi jenazah Mbah Mul dimakamkan, dan setelahnya semua orang itu kembali ke rumah masing-masing. Ketika mereka semua kembali ke rumah, kayak Ningsih, Bayu, sama Rini, mereka itu diminta nginep minimal 1-2 malam lagi lah untuk ngikuti acara tahlilan katanya. Karena waktu itu mereka semua ngerasa nggak enak dengan keluarga besar di kampung. Akhirnya di situ Bu Ningsih, Bayu, dan juga Rini ini memutuskan menginap di rumah almarhum Mbah Mul. Malam harinya sekitar jam 10 malam, ketika warga ini selesai mengadakan acara tahlilan, mereka pulang. Tapi ada beberapa tetangga yang masih tinggal di sana. Suasana rumah yang tadinya agak rame, itu jadi sepi lagi. Rini waktu itu rebahan di kamar awalnya. Akhirnya dia jalan keluar menuju ke dapur, dia mau ambil air minum. Nah, pas lewat ruang tengah itulah dia sempat berhenti, karena waktu itu dia ngelihat Bu Ningsih, mertuanya itu. Bu Ningsih itu berdiri persis di depan jendela, tapi berdirinya itu kaku. Rini sebenarnya mau tanya, tapi dia deketin dulu ibu mertuanya itu. Dan di situ Bu Ningsih ini wajahnya sudah pucat. Bu, ibu kenapa kok berdiri di sini? Nah, Bu Ningsih itu kayak kaget, langsung gelagapan. Oh enggak apa-apa Rin. Saya masuk yuk, semalam iki ayo, bubuk yuk. Mertuanya ini sama sekali nggak mau cerita apapun. Tapi di situ kelihatan sekali kalau Bu Ningsih itu habis nangis, matanya sembab banget. Rini akhirnya masuk kamar, tapi dia nggak sempat cerita ke Bayu karena Bayu sudah tidur pulas waktu itu. Rini di situ berbaring sambil menghadap ke atas, dia sempat ngelamun. Tiba-tiba pas dia ngelamun itu ada suara, berak, kencang banget suaranya. Bayu ini sampai kaget juga, dia kebangun, suara apa itu yang? Langsung Bayu ini mau keluar kamar. Tapi belum sempat Bayu keluar kamar, ada suara lagi dari luar. Jadi kayak ada suara orang yang mukul-mukul pintu. Buak, bak, bak, kayak orang ngamuk. Bayu langsung keluar kamar, dan pas Bayu buka pintu kamar itulah langsung kecium bau gosong lagi. Itu langsung kecium baunya. Bayu yang sudah panik, dia langsung loncat, dia buka pintu rumah, dan pas mereka nengok keluar rumah, ternyata nggak ada siapapun. Bu Ningsih ini juga ikut bangun, dan Bu Ningsih sudah nangis gemeteran di situ. Kerabat-kerabat lain yang juga nginep di kamar sebelah di rumah Mbah Mul, yaitu Pak De Budi dan istrinya, ini mereka juga sudah keluar juga jadi kamar masing-masing. Mereka juga tanya, ono apa iku yu? Bayu sendiri nggak bisa menjelaskan karena ketika dicek oleh Bayu, di luar rumah itu nggak ada apa-apa. Disitulah Rini ngelihat istrinya Pak De Budi itu kelihatan panik banget sambil beliau ini sudah nangis. Terus istrinya Pak De Budi itu sempat ngomong, "Podo krungu kabeh to, do krungu kabeh to." Di situ beliau bilang, "Semua dengar kan, semua dengar kan?" Nah, akhirnya pas mereka semua ngumpul di ruang tengah, tiba-tiba dari celah ventilasi di atas pintu ruang tamu itu, kayak ada semacam kobaran cahaya merah. Dan ini bukan cahaya lagi, benar-benar kayak api yang terbang. Dan api ini belum sempat masuk ke dalam rumah, api itu padam. Jadi pas ngelihat kobaran api ini mau masuk ke rumah Mbah Mul, Pak De Budi itu langsung duduk lemes, beliau itu kayak duduk di kursi, terus beliau itu kayak langsung ngelamun. Jadi Bu Ningsih itu langsung tanya ke Pak De Budi, sebenarnya ini ada apa toh? Ayo jujur aja loh Mas Budi, Mbah Mul ini sebenarnya meninggalnya kenapa toh? Kok perasaanku dari awal itu wis gak enak. Bu Ningsih sudah nangis di situ. Pak De Budi akhirnya menceritakan sesuatu yang berusaha dia tutup-tutupi sejak awal. Jadi Pak De Budi ngomong gini, jujur ya Mbak Ningsih, Mbah Mul itu jane
Ora kena serangan jantung kok, Mbak. Mbah Mul itu jane mati nang wit nangka mburi omah. Terus sebelum Mbah Mul gantung, Mbah Mul dan warga itu sempat ngeliat ada pulung gantung di sini. Jadi pulung gantung itu adalah penampakan bola api merah, dan bola api ini biasanya keluarnya itu pas malam hari. Terus bola api ini kadang melayang, kadang mengitari rumah salah satu warga, terus jatuh tepat di atas atap genteng rumah orang yang akan jadi korbannya. Nah, ketika mereka semua mendengar pernyataan Pak De Budi, semua langsung diem. Semua itu kayak masih nggak percaya. Terutama Bayu sendiri, apalagi Bayu ini dari awal ketika dia di Jakarta dikasih tahu bahwa Mbah Mul meninggal karena serangan jantung, dia tuh kayak nggak percaya dengan apa yang baru diucapkan oleh Pak De Budi. Bu Ningsih sendiri yang tadinya itu teriak-teriak nangis, seketika beliau langsung lemas juga. Bu Ningsih kayak nggak percaya juga kalau Mbah Mul ini meninggalnya dengan cara yang seperti itu. Pak De Budi di situ minta maaf, dia bilang sepurane ya Mbak sing akeh Mbak, sepurane aku, maafkan saya Mbak. Jadi di sini Pak De Budi menjelaskan kami ini terpaksa bohong loh Mbak. Ini atas saran dari perangkat desa juga, atas saran dari warga juga. Kami ini sepakat untuk nutupin aib ini dari orang luar, termasuk ya dari keluarga yang dari kota. Ya Mbak tahu sendirilah Mbak, kalau ada berita orang mati gara-gara ketiban pulung gantung itu, satu desa ini ya bakal dianggap desa amis, desa yang kena kutukan sial. Apalagi Mbak Ningsih ya tahu Mbah Mul ini kan dulunya orang yang lumayan disegani di sini. Terus Rini ini ikutan ngomong di situ. Loh Pak De, kenapa ya Mbah Mul kok sampai nekat kayak gitu? Maksudnya kenapa kok sampai nekat kayak gitu? Apa sebenarnya Mbah Mul itu punya masalah sebelumnya? Nah, menurut versi cerita dari Pak De Budi, selama 2 tahun terakhir sebelum Mbah Mul memutuskan untuk itu, Mbah Mul yang usianya sudah hampir 70 tahun itu hidupnya memang sebatang kara. Jadi setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, Mbah Mul benar-benar sendirian. Sedangkan anak satu-satunya Mbah Mul itu sudah lama meninggal karena kecelakaan. Dan beliau di masa tuanya itu cuma hidup mengandalkan dari hasil ladang jagung, yang hasilnya pun juga nggak seberapa. Di situ kata Pak De Budi, Mbah Mul ini mulai terjerat utang pada seorang rentenir. Utang ini dulunya dipakai katanya untuk membiayai pengobatan almarhum suaminya pas lagi sakit parah itu. Dan utang yang tadinya cuma jutaan rupiah, karena sistem bunga rentenir itu akhirnya semakin membengkak sampai belasan juta. Dan beberapa minggu terakhir sebelum kejadian ini, katanya pihak penagih utang itu sering datang sampai ngancam-ngancam Mbah Mul juga. Dan katanya sampai mau menyita rumah yang ditinggali oleh Mbah Mul. Dan di sisi lain, hasil panen jagungnya tahun itu gagal total karena diserang hama. Hidup Mbah Mul itu jadi buntu. Tapi parahnya nggak ada satu tetangga pun yang tahu hal ini. Karena Mbah Mul ini, tipikal orangnya itu selalu ceria. Terutama kalau pas di depan tetangga atau di depan saudaranya, itu Mbah Mul biasa saja dan beliau nggak pernah cerita apapun. Jadi meskipun, kata Pak De Budi, meskipun beban hidupnya Mbah Mul seberat itu, Mbah Mul itu tetap bersikap biasa saja di depan orang-orang. Ya masih kelihatan ceria, masih nyapa tetangga juga. Sama sekali nggak ada tanda-tanda sedih yang berlebihan yang ditunjukkan oleh Mbah Mul. 2 malam sebelum kejadian, beberapa warga yang waktu itu lagi ronda, mereka semua itu sempat ngelihat ada bola api yang melayang. Yang orang sana menyebutnya ini adalah pulung gantung. Kesaksian dari orang-orang itu, bola api ini terbang melayang rendah dari arah kawasan pemakaman, terus kemudian bola api ini padam persis di atas atap rumahnya Mbah Mul. Kata orang tua zaman dulu yang tinggal di desa tersebut, kalau pikiran seseorang sedang kacau, kosong, putus asa, dan mungkin pada waktu itu dia lagi menyimpan beban berat sendirian, kemunculan pulung gantung itu seolah-olah memberikan dorongan gaib yang kuat kepada telinga korban untuk segera mengakhiri hidupnya malam itu. Dan benar, keesokan harinya, Mbah Mul sudah ditemukan oleh warga tergantung di pohon nangka belakang rumah. Jadi setelah bola api itu jatuh ke rumah Mbah Mul, Pak De Budi itu sempat memergoki Mbah Mul itu ngelamun sendirian di depan rumahnya. Dia tuh kayak lagi ngomong sendiri, kayak ada yang diajak ngobrol, tapi di situ nggak ada siapapun. Dan karena kebetulan rumah Pak De Budi ini masih satu pekarangan di sebelah rumahnya Mbah Mul, pagi itu Pak De Budi langsung nyamperin Mbah Mul. Waktu itu sudah nggak kayak Mbah Mul yang seperti biasanya.
Di situ Pak Debudi nanya, "Lapo to Mbak Yu kok ngelamun mikir nopo to? Kenapa kok Mbak ini ngelamun, mikir apa Mbak?" Terus Mbak Mul ini jawab, "Koyoke umurku wis gak suwe maneh, Bud. Aku wis disusul iki." Di situ Mbak Mul bilang, "Kayaknya umurku sudah gak lama lagi. Aku sudah dijemput ini." Pak Debudi langsung nyaut di situ, "Ojo ngomong-ngomong aneh-aneh toh Mbak. Udah jangan ngomong yang aneh-aneh toh." Di situ Pak Debudi aslinya sudah mulai ngerasa sedikit gelisah ketika mendengar pernyataan dari Mbak Mul. Dan ternyata ucapan Mbak Mul ini terbukti. Sore itu Mbak Mul sudah meninggal dengan cara tragis yang seperti itu. Bu Ningsih cerita akhirnya, "Yo aku iku jane yang ngerasa aneh toh Bud." Bu Ningsih itu ceritanya sambil gemetaran. "Mambengi aku iku ndelok Mbah Mul ngadeg nak ngisore wit pencit ngarep omah. Iku wajahe wis koyok sedih nemen. Gak suwe ya Rini nyeluk aku iku. Wis tak delok maneh ya wonge wis gak ono nang kono." Jadi ternyata pengakuan dari Bu Ningsih itu sebenarnya ngerasa hal yang aneh juga karena semalam Bu Ningsih katanya sempat ngelihat sosoknya Mbah Mul berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah. Kata Bu Ningsih, wajah Mbah Mul itu kelihatan sedih banget. Gak lama setelah itu Bu Ningsih ini dipanggil sama Rini. Dan ketika Bu Ningsih ngelihat lagi, sosok Mbah Mul sudah nggak ada di situ. Jadi ternyata inilah alasan kenapa Bu Ningsih malam itu sempat berdiri kaku di depan jendela ketika dilihat oleh Rini. Nah waktu itu sekitar jam 2 dini hari, setelah Pak Debudi dan keluarga cerita tentang Mbah Mul, Rini dan Bayu itu balik lagi masuk ke kamar. Tapi pas Rini dan Bayu baru mau merebahkan badan di ranjang, tiba-tiba dari arah kamar almarhum Mbah Mul, itu terdengar suara ketukan. Pintu kamar Mbah Mul itu kayak diketuk-ketuk dari dalam. Duk, duk, duk. Suaranya kenceng banget. Rini dan Bayu langsung bangun. Rini dan Bayu ini juga mendengar ada suara kayak orang yang kecekik, kayak orang ngorok. Oh, oh. Suaranya kedengaran jelas banget. Kamar Mbah Mul ini letaknya nggak jauh dari kamar yang ditempati Bayu dan Rini. Nah di situ Rini bilang, Mas. Rini cuma ngomong seperti itu, Mas. Awalnya Bayu bangun. Tapi kemudian karena dia ngantuk dan kecapean, dia cuma ngomong ke istrinya, udah, nggak usah dipedulikan deh, udah tidur yuk. Dia nggak nganggap aneh suara-suara barusan. Akhirnya, Rini sendirian melek di situ, dia nggak bisa tidur lagi. Dia cuma mainan HP, meskipun nggak ada sinyal, dia cepat utek-utek HP-nya. Dia bersandar di samping Bayu yang tidur, dan posisi Rini ini duduk menghadap persis pintu kamar. Dan pintu kamarnya itu memang dibiarkan terbuka. Pas dia mainan HP itu, tiba-tiba dari sudut matanya, dia ngerasa ada orang yang jalan lewat depan pintu kamarnya persis. Awalnya Rini mikir, ini mungkin mertua, mungkin Bu Ningsih yang mau ke kamar mandi. Tapi orang ini tuh nggak jalan lagi, dia malah berhenti di depan kamarnya Rini. Rini langsung kaget, dia ngelihat langsung ke arah depan. Jadi di situ dia ngelihat ada sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini pakai baju lurik Jawa, dan nenek-nenek itu berdiri diam di depan pintu kamarnya Rini. Terus dia ngeliatin Rini terus. Rini sempat bingung. Loh ini siapa? Dia sempat senyum ke nenek-nenek ini. Perasaan dari kemarin pas aku datang, aku nggak pernah ngeliat nenek-nenek ini. Rini ya senyum ke nenek-nenek tersebut karena dia menganggapnya mungkin nenek-nenek ini masih kerabatnya Bu Ningsih. Rini membangunkan Bayu. Mas bangun mas. Ketika Bayu bangun, Rini langsung tanya soal nenek-nenek tadi. Dan nenek-nenek ini sudah nggak ada lagi. Bayu tanya, emang yang kamu lihat tadi gimana yang? Orangnya gimana? Rini menyebutkan secara detail ciri-ciri dari nenek yang dia lihat tadi. Dia menjelaskan bajunya lurik mas. Terus postur badannya itu segini, bentuk wajahnya kayak gini. Bayu itu ngomong ke istrinya, yaitu Mbah Mul, Dek. Seketika Rini tuh shock. Masalahnya Mbah Mul kan sudah meninggal, kenapa kok ngeliatin aku? Dari awal juga Rini ketika menikah dengan Bayu, dia juga sama sekali nggak tahu wajahnya Mbah Mul seperti apa, dia nggak tahu. Dan pas ketika mereka datang ke rumahnya Mbah Mul, Rini juga sama sekali nggak pernah ngelihat secara langsung jenazahnya Mbah Mul. Jadi dia sama sekali nggak tahu wajah Mbah Mul ketika masih hidup, bahkan sampai meninggal. Jadi akhirnya ini jadi misteri. Apa benar yang dilihat itu adalah sosok arwahnya Mbah Mul? Karena Bayu menyampaikan yang kamu lihat itu Mbah Mul, kamu didatengin Mbah Mul. Akhirnya pagi-pagi sekali, keesokan harinya, Rini ini mentalnya sudah down. Dia sudah nggak tahan lagi. Jadi pagi-pagi banget, meskipun kondisinya masih ngantuk, dia langsung ngajak Bayu itu pulang. Bayu sendiri memang juga pengen pulang.
Jadi waktu itu dia langsung pamit ke keluarga di sana, dia pamit ke Pak Deputi, keluarga besarnya terutama Pak Deputi, ini langsung memohon ke Bayu. Nggak lama kemudian Rini juga dipanggil sama Pak Deputi, di situ Pak Deputi memohon juga ke Rini supaya jangan pulang dulu. Rini nggak bisa ngomong apapun di situ, dan masalahnya bukan cuma Pak Deputi dan warga yang nahan. Ibu mertuanya, Bu Ningsih ini juga ikut ngerayu Bayu dan Rini. Wes talale, Nduk, tolong po sedino ngkas wae. Ngenteni tolong dinoni almarhume rampung. Ibu ra enak to kalau dulur-dulur ning kene. Jadi di situ Bu Ningsih ini memohon sambil kayak dia itu megang tangannya Bayu dan Rini. Udahlah nak, sehari lagi ya nak, nunggu 3 harinya almarhumah selesai. Ibu ini lo nggak enak sama saudara-saudara yang ada di sini. Nah karena Bayu ini orangnya memang orang yang berbakti, anak laki-laki yang berbakti dengan ibunya, dia tuh langsung nggak tega pas ngelihat ibunya sampai memohon-mohon seperti itu. Akhirnya ya mau gimana lagi, Bayu nurut, dia ngalah. Bayu akhirnya bertahan 1 malam lagi di situ. Rini cuma bisa pasrah, dan malamnya setelah acara tahlilan malam kedua itu selesai, Rini menuju ke dapur belakang. Dia bersama salah seorang kerabatnya, ada kerabat wanita di situ, namanya ini Mbak Sundari. Nah, jadi di situ mereka mau bikin teh hangat untuk keluarga yang masih melek di depan. Dapur rumah itu posisinya terpisah agak di belakang. Bentuknya masih dapur tradisional, lantainya masih lantai tanah dengan dinding dari papan kayu. Tungkunya pun juga masih tungku tanah liat dan masih menggunakan kayu bakar. Pas Rini lagi bikin teh sama Mbak Sundari itu, mereka berdua itu tiba-tiba ngerasa kayak hawanya itu berubah jadi dingin. Nggak lama Rini sempat ngelihat ada bayangan hitam yang lewat. Dan ternyata Mbak Sundari ini juga ngeliat. Tapi Mbak Sundari cuma ngomong, udah nggak apa-apa Mbak. Sambil senyum Mbak Sundari itu. Akhirnya hari ini lanjut bikin teh. Nggak lama mereka berdua dilempar bawang merah. Itu langsung kena wajahnya Rini. Mbak Sundari sampai sempat kaget juga. Nah disitulah Mbak Sundari ikut takut. Rini noleh kanan kiri, kok aneh ini ada yang ngelempar bawang merah. Dan tepat mengenai wajahnya. Rini sempat teriak, Mas Bayu. Jangan iseng Pak Omas, lagi repot ini loh. Gak lama ada suara cicak. Cek, 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 cek. Dan suara cicak ini kayak ikutan ngecer ini. Momennya itu pas banget, kayak bersamaan banget. Dan di momen itulah mereka mendengar di sumur belakang itu ada yang nimba air. Jadi kalau ada orang yang nimba air di sumur itu selalu kedengaran suara tali timbanya. Kriek, kriek. Si Mbak Sundari ini pas lagi ngaduk teh, dia langsung diem. Dia ngerasa aneh juga karena normalnya kalau ada orang yang mau ke sumur itu pasti harus lewat dapur dulu. Terus dia harus buka pintu yang menuju ke bagian belakang. Nggak ada jalan lain selain lewat dapur itu. Masalahnya dari tadi Rini dan Mbak Sundari ketika mereka ada di dapur nggak ada satupun orang yang lewat. Dan pintu yang menuju ke sumur belakang ini juga masih dalam posisi terkunci. Mbak Sundari cuma ngomong, Mbak panggilin Mas Bayu Mbak, panggilin Mbak. Rini langsung teriak, Mas Bayu, sini cepetan Mas. Bayu langsung agak berlarian ke belakang nyamperin Rini. Terus Mbak Sundari ini ngomong ke Bayu, Mas Bayu, minta tolong dicek di sumur belakang itu Mas ada siapa nggih? Karena dari tadi saya sama Mbak Rini itu dengar ada orang nimba di sumur belakang. Bayu juga kaget di situ loh, kok ada orang nimba? Lah ini pintunya ketutup kok mana bisa ada orang menuju ke belakang? Akhirnya Bayu buka pintu yang menuju ke sumur itu, dia cek ke sumur belakang, dan di belakang nggak ada siapapun. Terus Rini ngomong ke Bayu, "Dah Mas, kamu di sini dulu Mas, nemenin kita sampai selesai. Horor banget ini loh dari tadi." Bayu akhirnya duduk di situ sambil dia ambil beberapa kerupuk untuk dicemil, sambil nungguin Rini dan Mbak Sundari. Rini sempat tanya di situ, "Tadi kamu ngodain aku ya Mas, lemparin aku bawang merah yo?" Bayu menyangkal di situ lah, ngapain kayak nggak ada kerjaan naik. Aku dari tadi di depan nemenin ibu kok. Terus Mbak Sundari ini cuma ngomong gini, wes toh Mbak, nggak usah dibahas yang gitu-gitu, wes nggak usah. Nggak lama mereka pas sudah mau selesai, Bayu bilang dia mau ke depan lagi. Bayu ini mau balik ke ruang tengah, nah pas dia lewat depan kamarnya Mbak Mul, pintu kamarnya Mbak Mul itu kebuka posisinya. Memang di situ sebelum tahlilan ini dimulai, sore hari itu ada sesepuh desa ini yang pesan ke keluarga mereka untuk naruh nampan sesaji tahlilan di meja di dalam kamarnya Mbah Mul. Entah tujuannya untuk apa. Jadi dari sore hari kamarnya Mbah Mul itu memang kebuka.
Bayu ini mau bersih-bersih. Di situ dia mau ngambilin lagi piring-piring yang tadi sempat dibawa masuk ke kamarnya Mbah Mul. Pikirnya, biar sekalian dicuci sama Rini dan Mbak Sundari, yang mereka lagi ada di dapur. Jadi dia masuk kamarnya Mbah Mul, ya awalnya biasa saja, dia ngambil piring, nah pas dia nunduk itulah sekelebatan dia ngelihat ada kaki yang melayang. Bayu kaget di situ, dia sempat jatuh, sekilas dia ngelihat ada sosok nenek-nenek tua berdiri kayak melayang di situ. Bayu sempat lari sambil merangkak. Dan sampai akhirnya menjelang tengah malam, karena saking terornya ini sudah nggak masuk akal, dan menyerang kemana-mana ke siapapun juga, Rini, Bayu, dan Bu Ningsih ini akhirnya memutuskan untuk tidurnya itu ngumpul di satu kamar. Mereka tidur dempet-dempetan di situ. Pokoknya nggak ada yang boleh misah. Tapi baru setengah jam mereka merebahkan diri dan mereka mau merem di situ, ada kejadian yang terjadi. Tiba-tiba Bu Ningsih itu berdiri, sambil matanya Bu Ningsih itu masih merem. Awalnya Rini yang ngelihat ini, terus dia bangunin Bayu. Mas, ibu itu loh ngapain? Ikutin mas. Bayu yang waktu itu panik luar biasa langsung lari nyusul. Dan Bayu itu langsung memeluk erat ibunya dari belakang. Bu, lapo sih bu? Ibu iki lapo? Bayu itu ketakutan. Bu, ibu ini ngapain? Kenapa? Ayo bu, bubuk lagi, tidur lagi. Nah, tapi ngomongnya itu kayak geremeng ibunya ini. Ibunya ini sempat ngomong, tapi ngomongnya itu kayak menggumam. Le, Bayu, talinya kurang siji ku Bayu, talinya kurang siji, talinya kurang satu. Dan nggak tahu kenapa kok Bu Ningsih ngomong seperti itu, maksudnya apa. Bayu mengarahkan ibunya kembali tidur ke tikar yang ada di bawah. Di situ ibunya tidur lagi. Dan belum sempat ibunya tidur lagi, Bayu dan Rini ini mendengar ada suara kayak kobaran api di luar. Jadi teman-teman tahu kalau ada orang yang bakar api, itu suaranya kayak sampai seperti itu. Dan hawa panasnya itu sampai ke dalam rumah. Jadi kalau bayangannya itu, misalnya kita berada di sebuah ruangan, dipisah dengan dinding, itu ada orang yang bakar api unggun di samping rumah kita. Dan itu panasnya itu sampai nempel di dinding. Nah, di situ cuma ada ventilasi kecil, jadi Bayu dan Rini ini nggak tahu ada apa di luar sana. Apakah memang benar ada orang yang lagi bakar-bakar api unggun? Bayu akhirnya keluar rumah, dan disitulah pas dia keluar rumah, dia ngelihat ada kobaran api. Besarnya itu seukuran bola basket, dan bola api ini melayang-layang, berkobar-kobar mengitari rumahnya Mbah Mul. Bayu langsung masuk rumah sambil lari, dia marah-marah nggak jelas. Dia ini mau marah tapi bingung, dia mau marah sama siapa. Intinya Bayu pengen pulang di situ, dia nggak betah, tiap malam diganggu. Nah di situ Rini menenangkan Bayu, wis Thomas, Damas besok kan kita pulang, sudah tahan dulu marahnya. Sampai keesokan paginya, Bayu sudah nggak peduli lagi dengan basa-basi ada desa lah, pantangan pamali lah, atau apapun segala macam permintaan dari orang-orang di sana. Pagi-pagi itu Bayu langsung membereskan semua barang. Bu Ningsih yang kondisinya pagi itu masih lemes, beliau cuma bisa pasrah dan beliau diam nuruti kemauannya Bayu. Pas mereka lagi sibuk packing barang itu, kebetulan Bu Ningsih, Bayu sama Rini itu ada di dalam kamar semua. Pintu kamar ini kebuka. Nggak lama kemudian, salah satu kerabatnya Bayu yang namanya Mbak Sundari itu masuk kamar. Nggak lama kemudian Bu Ningsih ini keluar. Pas Bu Ningsih keluar, Mbak Sundari ini langsung cepet-cepetan nutup pintu kamarnya. Sebenarnya Mbak Sundari ini kalau urut-urutan di keluarga itu masih terbilang adiknya Bayu. Tapi usianya 10 tahun di atasnya Bayu. Nah tapi Mbak Sundari ini tetap manggil Bayu itu dengan panggilan Mas Bayu. Dan Mbak Sundari ini sebenarnya yang paling akrab dengan Bu Ningsih. Karena dulu Mbak Sundari pernah 3 tahun tinggal di Jakarta di rumah Bayu dengan Bu Ningsih. Jadi waktu itu Mbak Sundari ini langsung nutup pintu kamar, semua heran. Terus Bayu itu sempat tanya, sama itu kenapa toh Mbak Sun? Mbak Sundari ini ngomong, ini loh mumpung sampean berdua ada di dalam sini, saya mau cerita. Semuanya langsung mendengarkan Mbak Sundari. Mbak Sundari ini waktu itu membawa kotak kecil, kotaknya itu kayak kotak rokok, kotaknya sudah jelek sekali. Rini itu sempat tanya, itu apa Mbak Sun? Dah dibaca sendiri Mbak. Mbak Sundari ini nyuruh untuk Rini membaca isi kotak itu. Jadi di dalam kotak itu ada surat. Dia baca, dibaca sama Rini itu langsung kaget. Terus dia ngomong ke Mas Bayu, Mas, mosok ini bener Mas, mosok ini kayak gini. Nah Bayu tanya ke Mbak Sundari loh, kamu dapat dari mana ini Mbak Sun? Sing bener loh Mbak. Mbak Sundari cuma bilang, iya Mas, ini itu dari Mbah Mul. Ini saya yang disuruh bawa, ini dari Mbah Mul, memang dititipkan ke saya.
Jadi kotak itu di dalamnya itu ada lembaran kertas lusuh. Dan di situ tertulis ada sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh ayahnya Bayu. Dan ada cap jempol darah di situ. Gak lama kemudian, Bu Ningsih masuk kamar. Akhirnya di situ Bu Ningsih juga mengetahui hal ini. Bu Ningsih juga kaget awalnya pas mendengar ini. Bu Ningsih itu kayak nggak percaya. Jadi di dalam surat itu yang ada cap jempol darahnya, ada nama ayahnya Bayu. Kita sebut saja namanya itu Yadi. Inti dari perjanjian itu, demi memperoleh kekayaan dan kelancaran usaha ketika Pak Yadi merantau ke Jakarta di masa mudanya dulu, Pak Yadi itu dengan sadar menumbalkan garis keturunan sedarahnya sebagai bayaran kepada iblis. Perjanjian itu menyebutkan bahwa seluruh harta kekayaan yang selama ini dinikmati keluarga Bayu, itu ternyata ada tenggat waktunya. Dan ketika tenggat waktu siklus penagihan ini tiba, tumbal nyawa manusia itu harus diserahkan dari garis keturunan atau kerabat yang masih sedara secara langsung dengan Pak Yadi. Jadi ini kayak nggak masuk akal sekali. Bayu, Rini, dan ibunya itu kayak nggak percaya. Mereka nggak percaya aja kalau ayahnya melakukan hal yang seperti itu. Dan kata Mbak Sundari, setelah Mbah Mul meninggal, itu yang katanya Mbah Mul itu punya utang ke rentenir, katanya Mbah Mul kepikiran, frustasi. Itu kayak Mbak Sundari dan bapaknya itu nggak percaya. Bahkan adik-adiknya dari Mbak Sundari itu nggak percaya dan mereka langsung cari tahu soal hal ini. Dan setelah dicari tahu ternyata nggak pernah ada utangnya Mbah Mul. Mbah Mul itu nggak pernah sama sekali punya utang, apalagi utang sama rentenir. Dan Sundari yang sebelumnya sudah tahu tentang surat perjanjian ini dari Mbah Mul, Mbak Sundari itu langsung menyimpulkan ini kayaknya adalah jalan Mbah Mul untuk menghindari tumbal dari pesugihan Pak Yadi. Mbah Mul itu kayak sengaja menarik pulung gantung itu ke dirinya sendiri lewat sebuah ritual. Jadi beliau itu kayak mengorbankan nyawanya sendiri demi menggantikan posisinya Bayu. Yang seharusnya Bayu inilah yang menjadi target utama tumbal pesugihan dari bapaknya. Dan Mbah Mul pernah cerita juga ke Mbak Sundari, itu 3 tahun yang lalu Mbah Mul pernah bilang, dan ini diingat betul oleh Mbak Sundari. Mbah Mul bilang bahwa kalau dihitung-hitung, tahun itulah tumbal ini harus diserahkan. Belakangan Rini jadi tahu juga bahwa sebenarnya Pak De Budi dan Bu Ningsih, mertuanya sendiri itu sebenarnya sudah tahu hal ini sejak awal. Rini ini cuma mikir pada akhirnya, oh ternyata Bu Ningsih, mertuaku itu acting. Jadi Bu Ningsih itu pura-pura kayak dia nggak tahu kejadiannya seperti apa. Dia pura-pura nggak tahu tentang kematian Mbah Mul. Dia pura-pura nanya ke Pak Budi, ini bener tak matinya serangan jantung. Padahal Pak Budi, Bu Ningsih, mereka semua ini sudah tahu fakta meninggalnya Mbah Mul. Ya karena untuk berkorban supaya anak-anaknya Pak Yadi, terutama Bayu, ini nggak jadi tumbalnya. Dan kenapa waktu itu mereka diminta untuk tinggal di rumah Mbah Mul selama 3 hari? Sebenarnya tujuan utamanya itu bukan untuk acara tahlilan, tapi lebih kepada untuk membuktikan sekali lagi bahwa perjanjian itu sudah terlunasi dengan meninggalnya Mbah Mul. Dan jujur, Rini baru tahu ini semua ketika Rini dan Bayu sudah pindah rumah dan sudah nggak tinggal lagi di rumah mertuanya itu. Bayu sering cerita bahwa ibunya, Bu Ningsih, itu punya trauma masa lalu. Mertuanya Rini itu nggak seperti yang dilihat oleh banyak orang. Ada sisi gelap dari Bu Ningsih. Bayu itu ternyata dari kecil sampai sebelum dia nikah itu dia sering dipukuli oleh Bu Ningsih. Dia salah sedikit itu selalu dipukul. Dan itu terjadi sampai Bayu itu bahkan dewasa, sampai Bayu mau nikah pun Bayu itu sempat mengalami hal ini. Bahkan pas dia mau nikah sama Rini 3 hari menjelang akad nikah itu, Bayu itu sempat lupa ngabari orang sound system. Itu yang membuat Bu Ningsih marah-marah sampai dia teriak-teriak dan ujung-ujungnya waktu itu Bayu itu sempat disiram air panas. Untungnya Bayu itu cuma kena sebagian tangannya. Jadi disitulah Rini ini baru tahu kalau mertuanya itu mengalami gangguan jiwa. Bisa dibilang Bu Ningsih itu psikopat. Setelah Rini dan Bayu tinggal di rumah mereka sendiri, Rini jarang ketemu Bu Ningsih lagi. Bayu juga selalu cari alasan ketika Rini nggak ikut ke rumah mertuanya itu. Bahkan ketika lebaran sekalipun Rini nggak mau ketemu dengan mertuanya ini. Bayu juga nggak pernah memaksa Rini dan itu berjalan sampai bertahun-tahun lamanya sampai pada akhirnya Bu Ningsih itu sebel sendiri juga ke Rini. Dia itu sampai menganggap Rini ini adalah mantu yang kurang ajar dan nggak peduli dengan mertua. Tahun 2015 Bu Ningsih sakit dan langsung dirawat di rumah sakit. Di situ sebenarnya Rini sudah pengen menjenguk ke rumah sakit tapi Bayu nggak mengizinkan. Dan pada akhirnya kira-kira 5 hari berada di rumah sakit Bu Ningsih meninggal dunia.
sebenarnya pengakuan dari Rini sendiri, dia itu sering mimpi ketemu almarhumah Mbah Mul. Dan di mimpi itu Mbah Mul selalu senyum tanpa ngomong apapun ke Rini. Dan Bayu juga sering mimpi ditemui oleh Mbah Mul. Dan sejak Bu Ningsih meninggal, rumah itu sudah nggak ada yang nempatin lagi. Dan di tahun 2019 kemarin, rumah itu laku terjual dan uangnya langsung dibagi dengan kakaknya Bayu yang ada di Jogja. Dan dari uang itu, Bayu akhirnya menjadikan ini sebagai modal untuk buka usaha warung ayam geprek kecil-kecilan di daerah Cakung sana. Dan kisah yang kelam inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mbak Rini di Kembara Sunyi. Dari kisah keluarga Mbak Rini dan Mas Bayu ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga kita sama-sama dijauhkan dari perjanjian-perjanjian pesugihan semacam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.